Oke teman-teman, kita akan buat chart seperti ini di Power BI. Chartnya ini adalah menunjukkan apakah di bulan tertentu penjualan kita mencapai target atau tidak ya. Dan ini chart pertama, ketika kita lihat di sini, ketika saya klik di bagian sini, ini akan ngikut ketika pilih kategori dan lain sebagainya ya. Nah ini di bawah sini juga sama. Ini cuma dua formatting aja. Kalau misalnya capai target, kita kasih warna hijau. Kalau tidak capai target, maka warnanya itu seperti ini, gray. Tapi ini beda, ada tiga warna. Di sini kalau misalnya capai target ya, kalau lebih dari 80%, maka saya kasih warna hijau. Kalau misalnya di bawah 80%, 70% ya, di bawah 80% maka saya kasih warna seperti ini. Tapi ketika di bawah 70% saya kasih warna merah seperti ini ya. Nanti kita akan pelajari bareng-bareng teman-teman cara buatnya gimana. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Power BI-nya. Let's go. Oke, teman-teman, saya punya data yang sangat sederhana seperti ini. Jadi di sini yang pertama saya punya month number, kemudian di sini ada month name-nya, kategori, kemudian di sini ada target, kemudian di sini ada actual sales-nya. Nah, ini kita akan buat chart-nya di bagian sini report view. Sekarang ini saya punya seperti ini model datanya tadi ya, sama aja dengan di sini, cuma di sini cuma tampilkan aja nama kolomnya. Sekarang saya akan buat measure untuk menghitung total sales dan total targetnya. Caranya adalah saya bisa klik di bagian sini sales data ini, kemudian saya klik new measure. Di new measure ini saya bisa kasih nama measurenya misalnya total sales ya. Sama dengan di sini sum sales, di sini actual sales ya. Tutup kurung, enter ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saya bisa tarik seperti ini dan teman-teman bisa lihat, oh ternyata 5 billion ya penjualan kita. Kemudian di sini saya bisa klik lagi di bagian sini, kemudian new measure lagi. Di new measure ini saya bisa masukkan misalnya target ya, target aja atau total target. Nah, ini saya bisa masuk sum di sini. Sumnya adalah kita sama apa? Sum untuk targetnya. Sama aja dengan tadi ya, harusnya oke. Nah, ini saya akan buat persentase untuk melihat perbandingan antara sales dan target per bulannya nanti ya. Ini saya bisa klik di bagian sini, sales data lagi, new measure. Kemudian di sini misalnya saya masukkan persen ya, achievement ya, achievement. Persen achievementnya ini saya bisa masukkan divide di sini, bagi ya. Nominatornya, numeratornya adalah total salesnya dibagi dengan, bagi ini teman-teman bisa kasih koma aja, bagi dengan apa, bagi dengan target tentunya ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau handle errornya bisa dibuat di sini, tapi ini saya tidak perlu, saya tutup kurung saja, enter. Nah, harusnya sekarang ketika saya tarik ke sini itu ternyata total persen ya, persen achievement kita dari keseluruhan adalah 75% atau 0,75. Nah, ini kita bisa formatting ke persen dulu. Caranya adalah saya bisa klik di bagian achievement ini, persen, kemudian ini teman-teman bisa ganti jadi persentase di bagian sini, atau teman-teman klik aja di bagian sini. Oke, ini 75,26 jadinya. Nah, sekarang ini kalau kita sebenarnya buat chart di sini sebenarnya sudah jadi ya. Ini saya bisa klik di bagian chart yang ini saja dulu, yang stack column chart. Sekarang ini saya bisa masukkan month di sini, month. Kemudian saya bisa masukkan lagi di sini misal achievement ya. Tentu teman-teman bisa tambahkan yang lain. Ini saya fokus ke achievement saja, yang persentasenya jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman, oh saya punya bulan nih tapi berantakan urutannya, teman-teman bisa setting dulu. Intinya adalah teman-teman punya kolom yang namanya month number dan juga month yang ini ya, yang kata-kata atau string ya. Oke, yang huruf. Nah, ini kita bisa setting di sini misalnya kalau berantakan, ini bisa masuk di bagian month-nya di sini, month month di sini, baru sort by kolom, pilih month number supaya diurutkan berdasarkan yang terkecil ke terbesar.
yang terkecil ke terbesar di sini dari Januari sampai dengan Desember, di mana ada di month number ini angkanya ya. Dan ini bisa disetting di bagian sini, more option, kemudian sort by-nya, sort by pilih di sini, nanti pilih month di sini ya. Kemudian ini teman-teman tentu bisa pilih sort by-nya lagi, by ascending ya, dan ini sudah berurut lagi seperti ini. Oke, nah saya tidak akan fokus di situ, saya akan fokus ke formatting aja teman-teman. Nah di sini saya mau formattingnya adalah, saya mau ketika penjualannya itu lebih dari 100%, maka saya kasih sama dengan 100%, atau sama dengan atau lebih dari 100%, maka saya kasih warna lain. Tapi kalau misalnya belum capai target, maka saya akan kasih warna apa gitu ya. Nah, ini saya bisa masuk di bagian sini, data lagi, dan saya bikin measure-nya. Saya klik di sini, sales data, dan new measure. Di sini saya buat measure-nya misalnya color, color apa gitu ya. Sales status ya. Status color aja di sini. Bebas teman-teman bisa mau ganti nama apapun. Nah, di sini saya bisa masukkan switch ya. Switch itu seperti if, kalau ini maka itu ya. Ini saya mau kasih true di bagian sini, tuna koma, dan di bagian bawahnya di bagian sini itu kita bisa tentukan. Nah, ini saya maunya adalah ketika, oh tapi sebelum itu saya mau buat dulu di sini, tambahkan data labelnya dulu di bagian format di sini, format dulu, dan kita tambahkan di bagian sini data label ya. Nah, ini sudah muncul. Harusnya yang sudah capai target itu cuma yang ini di bulan Oktober. Yang lainnya ini tidak capai target di bulan-bulan yang lain ini ya. Karena di bawah 100% semua ya. Nah, sekarang ini saya bisa masuk di bagian sini. Yang pertama adalah saya mau mengambil achievement ini ya, percent achievement. Oh, achievement patch ya, achievement. Jika achievementnya itu lebih lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan satu itu artinya 100% ya, sama dengan satu, maka saya mau kasih warna apa ya. Ini saya mau kasih warna misalnya, ini saya dalam tanda petik luar seperti ini saya misalnya saya kasih warna, saya pakai website ini biasanya colorhunt.co. Di sini teman-teman cari color palette yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini sudah ada orang baik yang sudah sediakan kita warna yang keren-keren di sini. Katakanlah saya mau ambil warna yang ini aja ya, yang di sini. Teman-teman bisa copy warna lain. Ini sudah ada di sini. Saya copy aja, kemudian saya masuk di sini. Paste di dalam sini. Ini jangan lupa dikasih pagar supaya nanti terbaca. Kemudian koma, di bawahnya kalau misalnya tidak memenuhi kriteria ya, ini kalau misalnya lebih dari atau sama dengan 100% nilai dari pencapaian di chartnya, maka kita kasih warna yang tadi ya. Kalau misalnya di bawah situ, kalau di bawah itu saya mau kasih warna apa, teman-teman bisa pilih mau kasih warna apa, misalnya warna merah atau warna lain. Ini saya tidak terlalu suka terlalu banyak warna, ini saya kasih masuk warna yang grey aja. Kita cari yang grey itu di bagian mana, saya all time coba saya cari warna yang tidak terlalu kontras ya. hmm, saya coba warna yang ini teman-teman, saya coba masukkan di bagian sini. Ini saya langsung kasih masuk saja di sini warnanya lagi ya, tanda pagar, enter. Nah, ini belum terjadi apa-apa di sini karena kita belum connect kan ya. Teman-teman tentu bisa ganti-ganti aja warna-warna yang di sini sesuai kebutuhan. Ini saya bisa klik di bagian chartnya, kemudian teman-teman cari yang namanya kolom ya. Kolom di sini saya klik kolom, kemudian teman-teman cari di sini ada FX ya. FX ini saya klik di FX ini, kemudian teman-teman pilih jadi field value di sini. Di field value ini teman-teman ganti jadi yang status color tadi ya. Status color, kemudian klik OK. Dan teman-teman perhatikan ini sudah otomatis diwarnai sendiri ya. Jadi nanti kalau misalnya salesnya berubah, itu nanti ujungnya adalah ini akan berubah semua sesuai dengan hasil dari data kita, sesuai dengan data kita. Ini warnanya tidak terlalu bagus. Ini saya bisa masuk warna yang mana? Ya, intinya seperti itu ya. Kalau teman-teman mau kasih cari warna yang lain boleh ya.
Ini saya bisa masuk di bagian sini lagi, di bagian status color, dan ini saya bisa ganti warnanya maybe seperti ini. Oh, terlalu grey kali ya di sini, terlalu tidak kelihatan. Hmm, hmm, hmm. Oh, 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 oh. Warna apa lagi bagus? Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Ya oke, ini aja lah ya, supaya tidak terlalu lama di bagian sini. Enter, hasilnya seperti ini. Oke, nah sekarang ya saya mau teman-teman, saya mau sekarang kalau misalnya katakanlah tiga kondisi ya. Kondisinya adalah ketika misal seperti ini. Saya mau ketika pencapaiannya itu di bawah 70% ya. Ketika pencapaiannya itu di bawah 70%, maka saya kasih warna merah. Kemudian kalau misalnya 70 sampai misalnya 70 sampai 85% atau 80%, maka kita kasih warna yang apa gitu ya. Dan kalau misalnya pencapaiannya di atas itu, maka kita kasih warna apa. Atau selain itu kita kasih warna apa. Nah, ini saya bisa tambahkan saja tentu dengan cara yang tadi ya. Ini kita bisa buat tiga kondisi di sini. Status colornya ini saya copy aja teman-teman di sini. Copy Ctrl C, kemudian saya kasih masuk di sales data lagi, new measure, dan ini teman-teman harus ganti nih, misalnya ini F2, ganti jangan sampai sama namanya. Dan ini misalnya lebih kecil, ini saya kasih masuk lebih kecil dari, misalnya lebih kecil dari 70%. Lebih kecil dari 70% itu berarti 0,70 ya. Kalau lebih kecil dari 70% mau kasih warna apa? Kalau lebih kecil saya kasih warna merah ya. Merahnya itu yang jangan terlalu jelek-jelek banget warnanya ya. Ya, katakanlah warna seperti ini aja. Masuk seperti ini. Nah, kalau misalnya dari 70, ini kurang dari ya, kurang dari 70%. Kalau misalnya dari 70 sampai 80%, saya mau kasih warna yang apa gitu ya. Ini saya bisa ke achievement lagi. Achievementnya ini kurang dari 80%, kurang dari kurang dari atau sama dengan 80%. Kurang dari itu sama dengan 80%. 80 itu 0,8 di sini. 0,80, 0,8, 0,7 sama aja di sini. Ini kalau misalnya lebih, ini range ya, range dari antara 70 sampai 80. Kalau misalnya dia berada di antara 70 sampai 80, maka kita kasih warna warna-warna kuning misalnya. Kuning atau warna di antara mereka berdua nanti. Kuningnya jangan terlalu aneh-aneh juga, supaya kontrasnya tidak terlalu ini. Ini misalnya saya ambil yang kuning-kuning gini aja. Saya masukkan di bagian sini, masukkan pagarnya di sini guys. Kemudian tutup tanda petik, koma. Dan di bawah sini, nanti kalau misalnya lebih dari 80% ini, misalnya 81% atau lain sebagainya, lebih dari 80%, maka kita kasih warna yang bagus ya. Warna hijau misalnya, atau warna hijau ya, biasanya kasih warna hijau atau warna-warna lain yang teman-teman suka. Intinya yang menunjukkan tren positif ya. Tren positif, ini saya bisa masukkan warna hmm, ini saya masukkan green misalnya. Saya green, cari green aja. Di atas ini nanti dia akan tunjukkan kita semua warna green, kombinasi green di sini. Wow, terlalu lama. Greennya green yang bagaimana? Oke, saya ambil green yang ini aja teman-teman. Oke, saya masukkan di bagian sini. Oh, base-nya itu 90 C8AC ya. Enter. Nice one. Sekarang ini saya bisa buat ini lagi, Ctrl C, Ctrl V aja, atau teman-teman bisa bikin chart baru. Sekarang di bagian sini formatnya, di bagian kolom di sini saya hilangkan yang ini dan saya ganti jadi yang field value, dan saya ganti yang F2 tentunya. Saya cari di sini status color yang F2.
jadinya seperti ini. Oke. Nah, di atas ini kalau misalnya teman-teman mau ganti jadi warna hijau, ini saya samakan ya supaya kelihatan lebih oke. Di bagian status color ini saya ambil warna yang ini. Kemudian di bagian sini saya bisa masukkan status color yang pertama, tinggal diganti aja paste di sini. Harusnya sudah cakep seperti ini. Yap, oke teman-teman, ini tinggal dikasih judul misalnya format di sini misalnya performance sales versus target breakdown monthly trend. Oke. Nah, ini saya bisa masukkan judul yang sama aja. Ini saya hilangkan subtitlenya, kecuali kalau teman-teman mau tambahkan subtitle tertentu, ini saya bisa masukkan lagi sama aja di sini. Nah, sekarang ini karena sudah ada angkanya di sini, saya biasa hilangkan untuk yang di bagian sini. Untuk y-axis atau x-axisnya kalau saya tidak butuhkan, ini kali ini kita mau hilangkan saja yang y-axisnya. Y-axis ini saya bisa hilangkan value, kemudian di sini juga saya lakukan yang sama, hilangkan value-nya karena kita sudah punya angkanya di bagian sini. Nah, apalagi yang bisa kita bikin, ya tentu bisa kita formatting sesuatu yang lain di sini. Misalnya saya masuk di sini, kemudian saya klik di format, di bagian format ini saya bisa tambahkan misalnya grid line. Di sini saya hilangkan grid line, di bagian sini sudah hilang grid line-nya. Ini saya kolom di sini. Ini kita bisa tambahkan misalnya reference line, misalnya di sini saya tambahkan reference line-nya. Masuk di sini dulu. Di sini saya tambahkan reference line. Di sini reference line-nya choose type-nya. Kenapa seperti ini aja modelnya? Achievement. Di sini constraint line. Saya masuk di bagian sini. Apalagi yang bisa saya masukkan di sini? Error bar plot. Saya bisa masukkan apalagi di bagian sini referensi lainnya tidak jalan. Ini saya bisa masuk. Ini kayaknya bisa tambahkan shape dan lain sebagainya. Siap. Oke, gini aja dulu teman-teman. Intinya adalah kita sudah lakukan formatting seperti ini. Yap. Dan sekarang kalau teman-teman mau tambahkan misalnya filter-filter tertentu, bulan, tahun, dan lain sebagainya, ini bisa teman-teman tambahkan di bagian sini. Ini saya bisa tambahkan yang button slicer. Di button slicer ini saya bisa masukkan misal kategori ya di value sini. Teman-teman sudah bisa pilih. Dan ini akan kelihatan ya dari target-target mana yang produk-produk dengan kategori mana yang tidak capai target dan capai target. Nah, sekarang ini saya bisa setting di bagian format lagi. Di bagian format ini saya bisa multi button layout. Di sini teman-teman bisa pilih vertikal supaya tampil seperti ini. Dan ini biasanya dibatasi 3 seperti ini, teman-teman bisa ganti jadi 10 aja. Dan seperti ini jadinya. Oke. Terlalu besar ya. Ini bisa dikasih di atas saja tentunya. Ini teman-teman bisa masuk di bagian sini, format lagi, dan masuk vertikal jadi horizontal. Nah, masuk di bagian sini, geser ke atas sedikit. Geser ke atas sedikit. Yuk, kasih kecil dulu.
Nah, sekarang ini kita bisa masuk di bagian sini lagi, geser ke kanan, atau kalau teman-teman bisa tambahkan chart yang lain, silakan bukan chart tapi slicer yang lain, silakan ditambahkan. Nah, ini sekarang ketika saya pilih salah satunya, ya, ini pilih di sini, itu dia akan menyesuaikan seperti ini. Jadi, ya, keren, cakep, ceps. Oke, teman-teman semua. Saya pikir itu saja yang perlu saya bagikan kali ini. Nanti kita akan belajar cara bikin chart yang lebih keren lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.